Di awal tahun 2019 Februari kalau nggak salah, eh, di podcast ini juga gue pernah bikin satu episode khusus ngebahas tentang Bali. Gue membahas tentang potensi, keunggulan maupun daya tarik dari Bali, dan gue punya optimisme bahwa Bali ini bisa menjadi Jakarta ya, the new Jakarta, tapi konteksnya lebih positif lah dan lebih culture gitu ya, karena memang Bali kuat dengan budaya dan adat tradisinya gitu, terutama Hindu gitu ya, Hindu Bali. Eh, dan sekarang di tahun 2024, terutama di awal-awal tahun ini, bahkan di sejak tahun lalu ya, Bali ini benar-benar jadi mirip seperti Jakarta tapi lebih banyak ke arah negatifnya gitu ya. Dan ini gue mau coba sedikit callback Bali yang pernah gue soroti dan amati di 2019, bahkan sebelum pandemi gitu ya. Jadi 2020 mungkin tidak termasuk dalam dalam sorotan gue saat ini, karena 2020 kan memang benar-benar vakum, eh, tidak boleh ada travel, lockdown di mana-mana gitu ya karena pandemi COVID. Nah, gue akan coba bahas sejak dari 2000 mungkin orang udah bisa mulai agak bebas traveling ke Bali ya, mungkin sekitar pertengahan 2022 gitu ya, atau akhir 2022, 2023 sampai saat ini di 2024 gitu ya. Oke, itu jadi gue mau ngebahas tentang Bali lagi. This is Narzet Podcast. Have a listening. Ya, ini adalah Narazer Podcast season 6 ya. Gue akan mengawali episode pertama dari season 6 Narazer Podcast dengan episode tentang Bali gitu ya. Mungkin kita, terutama orang-orang Indonesia, pasti tidak ada yang tidak suka dengan Bali lah ya gitu. At least kalaupun lu gak suka, pasti lu gak benci lah gitu ya. No one hates Bali gitu ya. Bali as a whole, sebagai sesuatu yang seutuhnya lah gitu ya. Nah, jadi dan I think many people, not only Indonesian but also people around the world who knows Bali, must be care about Bali when Bali encounter bad problems or encounter a bad situation gitu ya. Jadi including me. Jadi sepertinya gue melihat apa ya, mungkin gue coba melatar belakangnya seperti ini. Kalau kalian pengen nonton YouTube channel yang mengulas cukup komprehensif dan cukup merangkum lah dari awal Bali itu seperti apa dan sehingga puncaknya seperti apa dan sehingga akhirnya kejadiannya seperti hari ini, kalian bisa juga nonton YouTube channelnya Detektif Aldo. Kebetulan video dia yang terbaru itu tentang Bali, tentang chaosnya Bali saat ini gitu ya, yang juga banyak sering kejadian-kejadian buruk itu banyak direportasi dan dilaporkan oleh salah satu tokoh Bali yang cukup dihormati, yaitu Mbok Nilu Jelantik kalau nggak salah namanya ya gitu. Dan sudah banyak yang bersuara dan dia juga dibantu disuarakan oleh channelnya jadi Corbusier gitu ya, di close the door-nya dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalian bisa nonton itu, dan thanks to him juga, thanks to Detektif Aldo, gue jadi teringat untuk pengen ngebahas tentang keadaan Bali gitu ya. Nah, kita tahu Bali itu surganya para turis lah gitu ya. Surganya para turis, orang baik, orang yang seneng
berjemur di pantai, senang menikmati alam laut, bahkan senang dengan alam sawah gitu ya, terutama orang-orang luar Indonesia gitu ya, orang-orang Jepang Barat, orang-orang Barat Australia yang senang dengan sawahnya Bali, juga yang senang berselancar, sampai yang senang dugem di klub-klub, beach club gitu ya, gitu. Dan banyak hal lah gitu ya. Dan sebenarnya seperti yang gue pernah bahas juga di 2019, episode gue di 2019 tentang Bali dengan judul Bali is the New Jakarta tanda tanya gitu ya. Dan akhirnya di tahun ini terjawab dengan hal yang buruk gitu ya, yaitu mulai dari banyak bule-bule atau banyak turis-turis asing yang tidak sopan dan sudah mulai keterlaluan ketika menggunakan sepeda motor, rental motor gitu ya, berlalu lintas di Denpasar, Kuta dan sekitarnya gitu. Kemudian juga banyak yang mabuk-mabukannya tidak bertanggung jawab. Kemudian sampai aksi-aksi vulgar yang cenderung porno dan terlalu mengekspos seksualitas di depan banyak umum atau bahkan diposting di media sosial itu mulai merebak gitu ya. Ya kita tahu turis-turis bebas lu mau ngapain, tapi do it in private gitu, do it in private, in club, in your hotel, in your own hotel room dan sebagainya itu. Tapi ini kok jadi makin liar dan tidak terkendali gitu. Dan oke lah, untuk masalah ketertiban ini kan memang kita mengharapkan pemerintah daerah setempat ya untuk melakukan itu gitu. Menurut gua sebenarnya Bali mampu melakukan itu, bahkan kepala-kepala sukunya, kepala-kepala desa. Tapi mungkin mungkin kurang diajak kerjasama oleh pemerintah setempat maupun kepolisian dan sebagainya dalam hal yang rutinitas ini. Karena misalkan seperti tradisi Nyepi gitu ya, tradisi Nyepi tahun baru Saka setiap tahunnya kalender Hindu Bali gitu, semua kan tertib kan, nggak boleh ada yang berisik segala macam untuk menghormati tahun yang baru Hindu Bali gitu. Nah itu kan banyak apa istilahnya tuh, semacam polisi adatnya mereka lah yang menertibkan orang-orang yang melanggar tata tertib yang berlaku di hari Nyepi gitu kan, nggak boleh beraktivitas gitu loh. Mungkin mirip kayak hari Sabatnya Yudaisme, Yahudi gitu ya. Nah mirip-mirip seperti itulah mungkin ya, kurang lebih lah kalau mau mencocok logikan. Nah jadi menurut gue mungkin itu salah satu solusi yang bisa dilakukan, tapi versi yang rutinitasnya gitu. Jadi tetua-tetua adat, kepala-kepala adat, polisi adat ini harusnya mulai diberlakukan untuk menertibkan bule-bule atau turis-turis asing yang nggak bisa dikontrol, termasuk turis lokal juga ya, kalau memang nggak bisa diatur gitu ya. Itu satu. Kemudian kalau masalah ada yang sampai bikin lab sabu lab narkoba gitu ya, nah itu udah ranahnya BNN gitu ya. Harusnya BNN Bali maupun BNN pusat itu juga harus lebih keras lah gitu ya dalam menertibkan hal-hal seperti itu gitu. Dan kemudian juga Canggu, salah satu daerah yang bahkan di tahun 2019 gue nggak tahu tuh Canggu, dan gue baru tahu Canggu itu pas orang sering ngomongin Canggu waktu di era Covid gitu ya, 2020 2021 gitu. Dan gue pernah lihat fotonya Canggu di tahun 2015-2016 itu masih penuh dengan sawah, dan sekarang Canggu itu di tahun mungkin kayak tahun 2021 2022 gitu ya, itu udah penuh sesak, banyak toko-toko nggak jelas, jalur aspalnya dilebarin sedikit, dan itu penuh dengan motor. Dan itu nggak ada bedanya sama kampung di Jakarta ya. Kalau lu ke mana, misalkan kalau lu ke Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, atau lu misalkan ke Grogol,
atau lo mungkin ke Depok yang kecil-kecil, yang daerah-daerah yang perkampungan, sempit-sempitnya, semerautnya toko-tokonya yang nggak teratur, terus nggak ada trotoar sama sekali segala macam. Nah itulah Canggu yang gue lihat fotonya di saat ini gitu, sangat tidak ada tata ruang planningnya sama sekali, tidak ada rencana tata ruangnya sama sekali gitu, buruk sekali gitu. Itu gue cukup sedih sih, karena gue melihat kayak ini Pemprov dan Pemda-Pemdanya ngapain sih, Pemprov Bali dan Pemda-Pemdanya ini ngapain sih gitu. Kok nggak ada master plan yang benar gitu. Sementara Bali itu punya penghasilan yang sangat luar biasa dari hanya untuk wisata aja gitu ya. Dan di episode 2019 itu gue mempertanyakan tata ruang, roadmap, master plan, infrastrukturnya gitu kan. Karena mereka tidak pernah melakukan master plan transportasi umum seperti BRT, bus rapid transit, ataupun LRT, light rail transit gitu. Kita nggak usah bicara MRT deh, itu aja dulu ya, BRT dan LRT gitu. Baru-baru ini aja mulai mereka mewacanakan LRT, dan gue nggak tahu kayak apa bentuknya, dan feeling gue mungkin desainnya juga belum kelar kali itu, master plan desainnya gitu. Nah itu yang menurut gue yang menjadi salah satu kesalahan cukup berat, cukup major adalah pemerintah ini terlalu membiarkan pengusaha-pengusaha lokal itu bermain rental motor ataupun rental mobil dengan tidak terkendali dan tidak teratur gitu ya, terutama rental sepeda motor. Gue nggak ngerti gimana kok bisa-bisanya bule-bule ini udah nggak punya SIM C gitu ya, nggak punya SIM, terus juga mereka belum tentu punya kemampuan untuk mengendarai sepeda motor, dikasih untuk mengendarai sepeda motor gitu, dan akhirnya banyak yang kecemplung di sawah lah, kecemplung di mana lah, nabrak toko orang lah, nabrak kedai kopi orang lah, dan segala macam gitu, nabrak mobil, nabrak apa gitu. Dan konyol gitu menurut gua, ini bener-bener kayak nggak ada yang ngatur, nggak ada yang mengorganize, dengan nggak ada regulasinya gitu. Ini menurut gua terlalu fatal, terlalu dibiarkan begitu aja. Dan gue tadinya berpikir ini kayaknya akan jadi sesuatu yang sensitif buat pengusaha lokal kalau dihentikan usaha rental motor mobilnya gitu ya. Mungkin kalau mobil masih bisa, karena mobil masih relatif umum lah. Itu pun juga mungkin yang bisa boleh ngendarain mobil lepas kunci misalkan gitu ya. Itu pun yang boleh itu paling yang pengendara-pengendara yang setirnya setir kanan gitu. Kayak mungkin kayak di Malaysia, orang Malaysia, Singapura, gue nggak tahu Jepang ya, kayaknya Jepang setir kiri deh, sama Inggris paling yang bisa. Australia kayaknya setir kiri gitu. Mereka kayak orang Australia, Amerika, Jepang, Korea mungkin ya, itu mereka gue nggak tahu Jepang ya, pokoknya itulah, kalian bisa cari tahu sendiri lah, Jepang itu setir kanan apa setir kiri. Jadi orang Australia segala macam itu nggak boleh harusnya nyetir, kecuali mereka punya SIM license untuk bisa nyetir setir kanan gitu ya. Nah, apakah diatur? Nah, gue nggak ngerti gitu. Jadi itu kita masih bicara lalu lintas ya. Dan tadi yang soal aktivitas-aktivitas berbahaya maupun aktivitas-aktivitas yang cukup ilegal dan cukup polemik yang dilakukan oleh turis-turis asing, bahkan sampai turis-turis asing bikin usaha tanpa izin, nggak pakai visa kerja, nggak pakai visa apa, bikin usaha di sana. Kayak yang kalau detektif Aldo sorotin, kayak orang-orang Rusia dan Ukraina, karena di sana masih perang dari tahun 2022 masih perang, sehingga mereka banyak ngungsi, termasuk ngungsi ke Bali, dan mereka menetap di sana dan udah menetap terus bikin usaha lagi gitu ya. Nah, itu satu hal lagi. Nah, itu menurut gua itu ya. Jadi di sini harusnya masyarakat Bali itu diberikan power untuk menindak
ketidakpatutan ini yang telah dilakukan oleh turis gitu. Gue yakin tidak akan mengurangi jumlah turis juga, justru turis akan jauh lebih respect sama Bali kalau mereka mulai memberikan ketegasan itu gitu ya, gitu. Dan juga di sini salahnya pemerintah juga ya, pemerintah Bali yang sepertinya nggak ada bedanya dengan ketidakkompetenan pemerintah pada umumnya di Pulau Jawa dan Sumatera dan sebagainya gitu ya. Seharusnya kan Bali karena mereka a little bit different gitu ya, punya culture yang berbeda, dan selama ini juga selalu putra daerah yang menjadi gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Ya kalian harus harus punya kontribusi dan punya hati yang besar untuk memperbaiki dan menata ulang Bali gitu. Jangan harus ada kejadian-kejadian parah dulu baru kalian mulai menata, baru mulai kita kan bikin LRT segala macam. Ya kemana aja lo? Kenapa nggak pernah diatur itu sepeda motor, mobil-mobil sampai bikin macet nggak karu-karuan dan sebagainya. Dan ini yang baru terjadi di selatan Bali. Utara Bali so far mungkin masih aman terkendali. Nah ini juga harus diamankan gitu. Utara Bali bukan berarti akan aman selamanya gitu kan. Utara Bali itu juga pasti akan mulai digerogotin dan mulai dilirik dan di explore semakin banyak oleh turis maupun pengusaha-pengusaha Jakarta atau siapapun lah gitu. Pengusaha Jakarta, pengusaha Surabaya dan lain-lain gitu. Jadi sudahilah untuk dicekokin oleh uang investor yang menghancurkan pantai Bali, menghancurkan beberapa alam Bali dan sebagainya. Mulailah peduli gitu dengan Bali, karena Bali itu walaupun relatif luas tapi itu kecil juga loh gitu ya. Kalau udah rusak terus kalian mau apain gitu. Dan orang-orang akan dengan mudahnya, kalau Bali itu udah rusak, orang kalau mau cari wisata pantai ya gampang, tinggal geser sedikit ke Lombok atau ke NTT, Labuan Bajo, Pulau Komodo dan sebagainya gitu. Kalau cuma pengen ngincer alam laut gitu ya, pantai dan sebagainya. Nah jadi itu yang gue coba utarakan gitu, kekhawatiran gue dan keresahan gue, karena gue peduli Bali itu bisa baik lagi gitu ya. Dan ya gitu, dan sedih sih gue ngerasa kalau dibiarkan seperti ini, dan jangan pakai solusi-solusi jangka pendek, harus ada penanganan jangka panjangnya gitu. Misalkan jangka panjang apa ya, bikin LRT, BRT, dan juga udah mulai diberantas tuh, udah mulai harus ditertibkan dan diberantas rental sepeda motor yang ilegal, yang tidak menaati peraturan lalu lintas, yang asal-asal ngerental aja, yang penting duit kenceng, cash flow kenceng gitu. Itu harus ditertibkan, dan mereka udah harus kalau bisa diayomi dan diarahkan untuk tidak melanjutkan usaha-usaha seperti itu yang mereka tidak bertanggung jawab kalau ada terjadi kecelakaan dan sebagainya gitu kan, yang diakibatkan oleh turis-turis yang nggak ngerti cara make motor sampai nabrak, kecemplung dan sebagainya gitu. Itu nah itulah kira-kira. Nah mungkin nanti kalau ada waktu dan kalau ada momen yang pas, gue mungkin akan membahas Bali lebih dalam lagi. Mungkin gue akan ngajak temen gue yang sekitar 3 tahun terakhir ini udah kerja di Bali, 2-3 tahun terakhir ini kerja di Bali sebagai digital nomad gitu ya, freelance web developer dan entrepreneur juga gitu ya. Gue pengen dengar dari dia juga sih, kayak apa sih keseharian di Bali gitu, seberapa buruk dan apa yang masih menjadi harapan, secerca harapan yang akan ada gitu ya.
Itu sih. Dan mungkin ya apa ya, kalau ada yang banyak yang kenal kayak si siapa, Jering drummer SID yang sering vokal di publik dan di media sosial. Dia juga pasti banyak lah keluh kesah dia, dan gue juga sering dengar dia udah stres, depresi banget dengan traffic lalu lintas yang semeraut dan nggak karu-karuan di Bali saat ini gitu ya. Dia kan basisnya kalau nggak salah di Kuta ya. Nah, jadi ya orang-orang seperti itu harus lebih banyak diajak kolaborasi lah gitu ya sama pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk bisa merevitalisasi dan membenahi Bali supaya lebih tertib gitu ya. Dan kalau cuman ngedeportasi mah sama aja kayak lu ngebersihin kecoa gitu. Kalau cuman solusi cuman deportasi gitu, lu matiin 10 kecoa hari ini, besok akan muncul lagi kecoa dari got deket rumah lu gitu, akan muncul lagi 10 lagi dan seterusnya. Selama lu nggak membereskan akarnya dulu nih, akar masalahnya, nggak membereskan misalkan biang dari masalah habitat atau tempat pusat berkembang biaknya kecoa, tanda petik ya, pusat berkembang biaknya kecoa ini dari mana gitu ya, lu nggak akan bisa selesai masalahnya gitu. Sama aja kayak ngedeportasi akan muncul lagi turis aneh dan nggak jelas itu untuk datang untuk bikin sesuatu yang aneh-aneh di Bali gitu kan, kayak yang apa, pusat spa seksual itu yang apalah itu yang kayak ngarah-ngarahnya ke LGBT juga dan sebagainya. Nah ya itulah kira-kira ya yang mau gue sampaikan. Mungkin kalau pengen lihat secara historis dan beberapa fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terbaru ya, lu bisa lihat ulasannya dari yang disampaikan detektif Aldo gitu ya. Atau lu pengen denger yang benar-benar yang itu kan bisa juga dari yang podcastnya Deddy Corbuzier yang dia ketika dia interview dan ngobrol sama Mbok Nilo Jelantik ya, yang katanya dia udah terpilih jadi anggota DPRD Bali di edisi 2024 sampai 2029. Mudah-mudahan ya kita dukung juga lah Mbok Nilo Jelantik, baik secara moral, secara doa maupun lewat media sosial kita untuk mendukung supaya apa yang dia perjuangkan untuk bisa melestarikan kembali adat, etika, kebudayaan dan kesantunan yang ada di budaya dan tradisi Bali gitu ya. Misalkan kan kayak apa ya, mencoba melestarikan hal-hal yang bisa dilestarikan dan dipertahankan gitu ya. Dan mungkin kayak misalkan seperti yang gue pernah bahas di episode season 5 episode berapa ya, season 5 episode yang tentang budaya jalan kaki dan bersepeda ya, mungkin harus itu menurut gue. Di podcast gue di bulan April ya, budaya jalan kaki dan sepedaan di perkotaan ya, mungkin salah satu yang bisa dilakukan ada itu ya, membudayakan jalan kaki dan bersepeda di Kuta, mungkin di Nusa Dua, Denpasar, Canggu gitu ya. Ya kalau rental sepeda ya udah mending atau enggak pada ubah dari rental sepeda motor jadi sepeda gitu, lebih tertib gitu, dan kalau perlu bikin lajur khusus sepeda gitu di Bali. Nah baru nanti yang jarak-jarak jauh ya baru harus disiapin infrastruktur ininya gitu, transportasi massalnya gitu, LRT, tram, apalah gitu. Bahkan kalau misalkan di Kintamani mau bikin kereta gantung gondola ya silakan, sampai bikin gondola kan keren-keren aja gitu. Karena kan Bali kan gak cuman pantai laut aja kan, tapi juga banyak dataran tinggi juga,
banyak bukit-bukit, pegunungan dan sebagainya gitu. Nah kayak gitu sih menurut gua. Jadi ya seperti itulah, kurang lebih kalian paham lah ya yang gua maksud. Jadi ya yang gue tekankan itu ya, satu, penertiban banyak hal gitu ya, baik penertiban cara orang berwisata, penertiban yang ilegal, penertiban lalu lintas, kemudian juga pembersihan, kalau bisa pembersihan sepeda motor maupun kalau perlu menekan kepadatan kendaraan roda 4 juga gitu kalau perlu ya. Dan juga dengan beriringan dengan infrastruktur transportasi massal gitu. Kalau perlu yang langsung berbasis rel aja gitu. Busnya juga bus rel gitu. Kereta listrik dan sebagainya gitu. Dan juga dibudayakan juga untuk lebih banyak didesain tempat-tempat wisata itu didesain untuk ramah pejalan kaki dan ramah sepeda goes gitu. Itu supaya lebih sehat lah gitu ya. Kemudian juga apalagi ya, banyak hal lah ya, banyak hal. Dan juga kelestarian lingkungan juga ya. Berasa kelestarian lingkungan juga untuk kayak reklamasi pantai itu juga harus di stop gitu. Kalau bisa ya jangan lah gitu, ya jangan memanipulasi dan mengakali konservasi alam dan tata wilayah alam gitu, hanya untuk bisa memuaskan investor-investor besar yang mau menggelontorkan jutaan US dollar, miliaran US dollar di Bali gitu. Nggak bisa, itu Bali, kelestarian alam Bali jauh lebih bernilai daripada sekedar jutaan US dollar dan miliaran US dollar. Ya, terutama kayak orang-orang kayak Hotman Paris itu juga kalau mau berinvestasi ya jangan melanggar ini itu gitu loh. Berinvestasi dan berusaha yang tetap menaati peraturan lah gitu, dan menyenangkan banyak lapisan masyarakat gitu. Jangan malah menyengsarakan rakyat lokal dan apalah ngasih amplop ke pejabat-pejabat daerah dan sebagainya. Oke, ya mungkin itu aja yang mau gue sampaikan. Nanti ya mudah-mudahan gue bisa ngobrol sama temen gue, entah itu nanti by online ataupun ya gue nggak tahu juga sih. Gue belum ada rencana ke Bali sih, karena gue mau merencanakan pergi ke luar negeri, jadi kayaknya gue lagi nggak ada budget juga ke Bali ya. Ya kurang lebih gitu. Sebenarnya gue pengen banget sih ke Bali, NTB ya, Lombok atau Labuan Bajo, cuman ya gue ada rezekinya dulu deh. So that's it for me, for this episode 1 season 6 Narzet Podcast. Makasih udah dengerin episode gue. Mohon dukung Narzet Podcast baik dalam bentuk share your thoughts dari komen ya. Sekarang kan di Spotify ada fitur komen juga, maupun kalau gue lempar vote, tolong silakan diisi vote-nya, dan tolong di rating juga ya, kalau boleh rating bintang 5 atau bintang 4 lah ya teman-teman ya. Mau dibantu supaya mendukung podcast UMKM ini lah ya, podcast yang belum bermodal, yang sangat bermodal sedikit ini, supaya bisa ya, inilah podcast positif ini supaya bisa punya modal dan bisa upgrade lah gitu ya. Bisa upgrade to the next level lah gitu ya, baik teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia yang mendengarkan podcast ini.
Thank you, see you.